Zina itu hutang. Suatu ketika ada seorang pemuda yang pamit untuk safar mencari pekerjaan demi membantu ekonomi keluarga. Sang ayah berpesan kepada putranya, "Jaga baik-baik adik perempuanmu." Pemuda ini kaget dengan pesanan ini karena dia berangkat sendirian dan adiknya bersama keluarga di rumah. Apa maksud dia harus menjaga adik perempuannya? Berangkatlah si pemuda, namun dia juga ternyata belum paham dengan pesan ayahnya. Setelah berlalu beberapa hari, tiba-tiba sang ayah melihat ada orang penjual air yang mencium anak perempuannya. Sesampainya pemuda ini pulang ke rumah, sang ayah langsung menegurnya. "Bukankah saya telah berpesan kepadamu, jaga adik perempuanmu baik-baik?" Lalu apa yang terjadi? Tanya putra keheranan. "Sejengkal dibalas sejengkal. Andaikan kamu melakukan pelanggaran lebih dari itu, niscaya si penjual air itu akan melakukan tindakan lebih kepada anak perempuannya." Kisah ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Suhaim di Sa'id.net. Siapapun wanita yang menjadi keluarga kita, sejatinya mereka adalah kehormatan kita. Ibu, istri, putri, saudari perempuan, bibi, dan semua wanita yang menjadi kerabat Anda adalah kehormatan bagi sang lelaki. Jika salah satu di antara mereka berzina, sejatinya telah menodai kehormatan sang lelaki. Untuk itu, jaga kehormatan mereka dengan tidak mengganggu kehormatan orang lain. Karena zina adalah utang dan taruhannya adalah keluarga kita. Abu Umamah menceritakan, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Para sahabat pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya, "Diam kamu, diam." Rasulullah SAW berkata, "Mendekatlah." Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk di hadapan beliau. Nabi SAW bertanya, "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" Lalu dijawab sang pemuda, "Tidak, demi Allah wahai Rasul." Sahut pemuda itu, "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai." "Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai." "Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai." "Relakah engkau jika bibimu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai." "Relakah engkau jika bibi dari ibumu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai." Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Hadis riwayat Ahmad nomor. Siapapun wanita yang berzina sejatinya telah mengiris-iris hati ayahnya, saudaranya, putranya, kakaknya, pakdenya, dan semua mahramnya. Siapapun lelaki yang berzina dengan wanita, sejatinya dia telah mencabik-cabik kehormatan semua lelaki kerabat wanita ini. Padahal dia pun tidak akan pernah rela ketika istrinya dizinai, putrinya dizinai, saudarinya dizinai. Renungkanlah hadis Abu Umamah di atas. Wallahu a'lam bishawab.